Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, setiap mualaf selalu punya kisah yang menarik, unik, dan inspiratif. Seperti narasumber kita kali ini, bukan hanya menarik dari perjalanan hijrahnya, tapi juga setelah beliau menjadi muslim, banyak gebrakan yang beliau lakukan dan pasti menginspirasi kita semua. Nah, penasaran kan? Yuk, sama-sama kita sapa. Gimana sih cara minta restu ke orang tua waktu mau mualaf gitu, kok bisa sih sampai direstuin gitu kan. Jadi aku mau cerita sedikit ya. Nah, pasti di bayangan teman-teman semua, bahkan di bayangan aku sendiri pun, dulu waktu mau minta izin itu bakal jadi hal yang paling menakutkan, jadi hal yang gimana ya, kayak bakal diapain ya nih gue pas ngomong gitu kan. Tapi ternyata surprisingly orang tua aku tuh yang bener-bener mencoba untuk menerima keputusan anaknya, terus mencoba mensupport walaupun pasti berat untuk mereka. Mungkin kalau teman-teman nanya, kalimatnya gimana sih kak, ngomongnya gimana sih kak, kata-kata yang dipakai itu apa, mungkin aku nggak bisa cerita karena itu menurut aku privacy. Yang pasti waktu aku cerita itu, aku bener-bener jadi diri aku sendiri. Aku ceritain semuanya. Aku tuh bener-bener yang gak ada yang aku skip gitu ceritanya. Aku ceritain yang apa aku alamin, apa yang aku rasain gitu. Dan mereka mendengarkan. Mereka tuh yang oke, anakku tuh ngerasain kayak gini gitu. Sampai akhirnya pas aku udah cerita, terus akhirnya aku izin boleh apa enggak gitu kan ya. Terus aku tambahin kalau misalnya emang gak dibolehin gak apa-apa kok ma gitu. Aku tuh tetap nurut sama apa yang mama bilang. Kalau emang boleh aku akan lanjut, kalau misalnya emang nggak boleh ya udah, aku bisa apa, karena aku masih anak mereka gitu kan. Dan aku nggak mau menjalani suatu keputusan tanpa restu orang tua tuh rasanya kan bakal berat banget ya, apalagi kan ini masalah agama gitu yang bakal aku jalanin sampai nanti aku mati insya Allah. Dan ternyata tuh orang tua aku bener-bener yang langsung ya udah nggak apa-apa, yang penting menjalaninnya tuh dengan sepenuh hati. Aduh, cerita ini jadi pengen nangis lagi ya. Terus ketika mereka udah bilang iya gitu, seketika tuh aku langsung inget waktu itu aku pernah berdoa, aku pernah minta petunjuk sama Allah gitu. Sebentar ya. Aku minta petunjuk kalau misalnya emang aku harus Islam, aku emang harus pindah agama, kasih jawabannya tuh lewat restu orang tua, restu keluarga, restu teman-teman gitu. Dan ketika orang tua aku bener-bener langsung ngasih izin segampang itu, ya udah, itu adalah jawaban dari Allah kan, udah pasti. Nah udah seketika ya, apalagi yang aku cari itu udah dijawab nih, doanya udah dijawab sama Allah, tinggal aku kejar. Dan tanpa pikir panjang lagi, ya udah aku langsung memutuskan untuk mualaf. Jadi kurang lebih seperti itu ceritanya guys. Ini kayak udah mau dengerin. Halo semuanya, sebelumnya aku mau makasih buat teman-teman yang udah doain dan udah support aku di video aku yang sebelumnya. Sekarang aku pengen cerita sih sedikit salah satu alasan aku kenapa aku mau memilih Islam di umur aku yang 25 tahun ini. Jadi singkat cerita, aku tuh mengalami kejadian yang cukup gak normal di awal tahun 2021. Jadi aku tuh dengar azan di saat bukan jamnya azan gitu. Jadi kayak jam 9 malam, jam 10 malam, jam 1 malam, bahkan pagi pun juga kayak jam 7 pagi, jam 9 pagi, yang memang sebenarnya gak ada azan di jam itu gitu. Tapi aku dengar azan cukup sering, tapi gak setiap hari, dan itu terdengar jelas di telingaku. Walaupun kedengaran suaranya tuh jauh gitu ya, cuman jelas suara azan. Nah, di saat itu pasti aku bingung kan, maksudnya ini apa?
terus aku harus apa gitu, karena aku sempet denial sih sama kejadian itu. Aku sempet ini mungkin halusinasi aku aja atau gimana, tapi semakin aku denial sama kejadian itu, semakin diri aku, batin aku tuh kayak ini ada apa sih sebenarnya, jadi kayak ngeganjel gitu. Sampai akhirnya aku tuh berdoa, kalau misalnya memang ini adalah merupakan hidayah atau panggilan gitu, kalau aku harus pilih Islam, aku minta jawaban itu lewat restu orang tua aku, restu keluarga aku, dan restu teman-teman terdekat aku. Dan alhamdulillah di bulan Oktober 2021 aku memberanikan diri untuk minta restu ke orang tua aku, dan alhamdulillah ya semuanya itu berjalan dengan lancar. Jadi kayak orang tua aku ngerestuin, semuanya ngerestuin gitu. Karena aku udah dapat restu dari orang tua aku dan dari keluarga aku, ya udah seketika tuh aku ngerasa oh ya udah ini adalah jawaban dari Allah, dan aku harus ngejar hidayah itu sih. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk pindah muslim atau mualaf di bulan Januari tahun ini. Dan insya Allah sebentar lagi aku mau merayakan, mau menjalani ibadah puasa pertama aku. Doain ya guys semuanya, thank you. Alhamdulillah, demikian sharing mu'alaf kita hari ini. Luar biasa ya, sangat menginspirasi dan memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Hijrah bukan hanya berpindah agama, tapi menjadi lebih baik dan menjadi kebaikan buat orang lain. Semuanya mudah jika Allah berkehendak. Ayo hijrah, karena hijrah bukan hanya milik para mu'alaf, tapi juga milik kita yang sudah terlahir sebagai Islam, tapi masih lalai dan melanggar perintah-perintahnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah sini. Pastikan aktifkan lonceng notifikasi agar bisa terus mengupdate video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna ad-dina 'indallahil Islam.